Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvita Sari, NIM A1N121056, angkatan 2021. Baiklah, hari ini kita akan belajar pada bab 1, yaitu pada poin A, istilah prasejarah, praaksara, dan nirleka. Apa sih yang dimaksud dengan prasejarah, praaksara, dan nirleka? Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Tidak jauh berbeda dengan istilah praaksara yang berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa prasejarah dan praaksara disebut juga dengan masa nirleka, yaitu nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Batas zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah dimulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukan tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Kemudian kita masuk pada poin B, yaitu sumber-sumber prasejarah Indonesia. Sumber-sumber prasejarah Indonesia terbagi atas 4, yaitu artefak, kedua fitur, ketiga fosil, dan keempat biofak atau ekofak. Artefak adalah semua benda yang telah diubah sebagian atau seluruh bagian untuk kepentingan manusia. Contoh artefak adalah kapak batu, arca dewa, naskah. Artefak atau artifak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam atau anak panah, mata panah, dan lain-lain, terakota, dan tanduk binatang. Kemudian yang kedua yaitu fitur atau feature. Featur atau gejala atau pertanda sisa aktivitas manusia meskipun tidak dapat dipindahkan kecuali membongkar kedudukan atau matriksnya. Contoh fitur adalah lubang sampah, candi, dan gereja. Yang ketiga yaitu fosil. Fosil atau dalam bahasa Latin fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Oleh para pakar dibedakan beberapa macam fosil. Ada fosil batu biasa, fosil yang terbentuk dalam batu ambar, fosil ter seperti yang terbentuk di sumur Ter La Brea di California, hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata masih ada disebut fosil hidup. Fosil yang paling umum adalah kerangka, yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan. Yang keempat yaitu biofak atau ekofak. Biofak atau ekofak adalah semua benda yang tidak pernah diubah oleh manusia, tetapi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Contoh ekofak adalah fosil tulang gajah purba, tulang sisa makanan, jaringan sungai. Dalam arkeologi, ekofak atau dikenal pula dengan nama biofak merupakan objek yang ditemukan pada situs arkeologi dan memiliki signifikansi arkeologis. Tetapi benda tersebut tidak pernah memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia. Objek ini terkait dengan lingkungan, seperti tanduk hewan, arang, tanaman, dan polen. Ekofak merupakan objek alami yang biasanya terkait dengan temuan artefak
dan fitur. Ekofag memperlihatkan bagaimana manusia pada masa lampau beradaptasi terhadap lingkungannya. Tipe ekofag lainnya adalah kayu. Kayu terbuat dari selulosa dan karbohidrat dan lignin. Kemudian kita masuk pada bab kedua, periodisasi dan kehidupan zaman prasejarah di Indonesia. Poin A, periodisasi zaman prasejarah Indonesia. Zaman prasejarah atau praaksara dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman besi, dan zaman perunggu. Konsep ini bertahan lama di Eropa Barat dan terkenal dengan sebutan Terre System. Konsep yang dikemukakan oleh Thomson ini menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat teknis yang didasarkan pada penemuan atas alat-alat yang ditinggalkan. Jadi, yang dimaksud zaman batu adalah zaman di mana peralatan manusia dibuat dari batu. Zaman perunggu berciri khas peralatan manusia dibuat dari perunggu, sedangkan zaman besi adalah zaman di mana peralatan manusia praaksara dibuat dari besi. Konsep periodisasi zaman prasejarah atau praaksara, Indonesia juga terpengaruh oleh pendekatan model Thomson ini. Pakar sejarah dari Indonesia R. Sukmono membagi zaman prasejarah Indonesia menjadi 2, yaitu zaman batu meliputi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, dan zaman logam meliputi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Periodisasi zaman prasejarah atau praaksara Indonesia memasuki tahap baru ketika pada sekitar tahun 1970 seorang ahli sejarah RP, Suedjono, menggunakan pendekatan sosial ekonomis untuk membuat periodisasi zaman prasejarah atau praaksara Indonesia. Dengan pendekatan baru ini, maka zaman prasejarah atau praaksara Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu A. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan, B. Zaman pertanian atau bercocok tanam, C. Zaman perundagian atau kemampuan teknik. Versi lainnya zaman praaksara di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu 1 zaman batu dan kedua zaman logam. Zaman batu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu 1 zaman batu tua atau Paleolitikum, kedua zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan ketiga zaman batu muda atau Neolitikum. Di samping ketiga zaman batu itu juga dikenal zaman batu besar atau Megalitikum. Sementara zaman logam, 1 zaman tembaga, kedua zaman perunggu, dan ketiga zaman besi. 1. Zaman batu. Zaman batu dibagi atas 4, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat zaman Megalitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana peralatan manusia prasejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Zaman ini berlangsung pada zaman Pleistosen yang berlangsung kira-kira 600.000 tahun lamanya. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah merupakan zaman peralihan dari zaman Paleolitikum menuju ke zaman Neolitikum. Pada zaman ini kehidupan manusia prasejarah atau praaksara belum banyak mengalami perubahan. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda merupakan revolusi dalam kehidupan manusia prasejarah atau praaksara. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri dengan alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri atau food producing dengan cara bercocok tanam. Selain bercocok tanam, manusia prasejarah atau praaksara juga mulai beternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Manusia prasejarah atau praaksara juga telah hidup dengan menetap atau sedenter. Mereka membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu.
Peralatan yang digunakan juga telah diasah dengan halus sehingga kelihatannya lebih indah. Kebudayaan mereka juga telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka menghasilkan gerabah dan tenunan. Pola hidup menetap yang mereka jalani menghasilkan kebudayaan yang lebih maju karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum ini adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Daerah asal kapak persegi adalah daratan Asia masuk ke Indonesia melalui jalur barat dan daerah penyebaran di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang keempat yaitu zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia prasejarah atau praaksara. Zaman Megalitikum sejalan dengan zaman Neolitikum karena lebih tepat bila disebut dengan kebudayaan Megalitikum. Zaman Megalitikum terbagi dalam dua fase pencapaian. Fase pertama terkait dengan alat-alat upacara, sedangkan fase kedua terkait dengan upacara penguburan. Kebudayaan Megalitikum menghasilkan alat-alat antara lain menhir, yaitu tugu batu yang dibuat dengan tujuan untuk menghormati nenek moyang. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang, sehingga batu menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok serta ada pula yang dibuat bersama bangunan lain yaitu seperti punden berundak-undak. Lokasi tempat ditemukannya menhir di Indonesia adalah Pasemah atau Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Kemudian yang kedua dolmen, yaitu meja batu di mana kakinya berupa tugu batu atau menhir. Biasanya meja batu ini digunakan untuk meletakkan sesaji. Kadang-kadang di bawah dolmen adalah sebuah kuburan. Sehingga orang sering menganggapnya sebagai peti kubur. Selain dolmen terdapat juga sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Dari sarkofagus yang ditemukan umumnya, di dalamnya terdapat mayat dan bekal kubur berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dari perunggu serta besi. Daerah tempat ditemukannya sarkofagus adalah Bali. Yang keempat adalah waruga. Waruga adalah peti kubur yang berbentuk kubus atau bulat. Waruga adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Bagian atas berbentuk segitiga seperti bumbungan rumah dan bagian bawah berbentuk kotak yang bagian tengahnya ada ruang. Waruga adalah peti kubur peninggalan budaya Minahasa pada zaman Megalitikum. Kemudian yang kelima ada punden berundak, yaitu sebuah bangunan yang digunakan untuk sesaji yang merupakan bentuk dasar dari bangunan candi. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Persamaan antara Borobudur dengan pundak berundak-undak adalah sama-sama sebagai bangunan suci karena berfungsi untuk tempat pemujaan. Adapun perbedaan Candi Borobudur merupakan bangunan suci umat Buddha dan bentuk bangunannya sempurna dan indah karena penuh dengan relief dan ragam hias. Sedangkan pundak berundak-undak hanyalah bangunan biasa yang terbuat dari batu yang disusun bertingkat-tingkat tanpa relief atau ragam hias dan sebagai tempat memuja arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Lalu yang keenam terdapat
Arca batu adalah patung-patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Bentuk binatang yang digambarkan adalah gajah, kerbau, harimau, dan monyet. Sedangkan bentuk arca manusia yang ditemukan bersifat dinamis, maksudnya wujud manusia dengan penampilan yang dinamis, seperti arca batu gajah. Arca batu gajah adalah patung besar dengan gambaran seseorang yang sedang menunggu binatang yang diburu. Arca tersebut ditemukan di daerah Pesemah, Sumatera Selatan. Daerah-daerah lain sebagai tempat penemuan arca batu antara lain Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.